Halo Taurus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk hati-hati di akhir tahun ya, untuk kamu ya. Siapa tahu ini menjadi antisipasi buat kamu atau berita-berita baik juga yang harus kau persiapkan diri gitu untuk menyambut ini ya. Oke. Ini adalah general reading atau pembacaan umum, jadi bisa resonate, bisa jangka sama sekali. Tolong sesuaikan dengan situasi kamu yang kemarin, saat ini, dan yang akan terjadi ya. Oke. Tapi kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi supaya lebih resonate di diri kalian sendiri, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang ada di sini, atau nanti saya tulis di bagian bawah layar video di sini atau di atas sini ya. Oke, tanya-tanya dulu tentang price listnya, harganya. Kalau cocok, siap, baru kita mulai melakukan personal readingnya. Ada dua opsi, melalui chat atau by call WhatsApp ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Pertama, apa yang kau perjuangkan selangkah lagi akan berhasil. Ya, satu langkah lagi nih. Akan yang sudah kau perjuangkan dengan gigi itu ya, ntar lagi akan berhasil. Ya, lelahmu bakal terbayar ya. Yang sudah kau semua kebaikan-kebaikan atau perjuangan-perjuangan yang sudah kau tabur selama ini itu akan menuai hasilnya ya. Nih, kamu akan masuk melepaskan sesuatu yang enggak baik untuk mendapatkan yang baik. Atau jika kau sudah melepaskan hal-hal negatif dalam dirimu, ntar lagi kamu akan mendapatkan hal baik ya. Apalagi ada keberuntungan yang berpihak kepada kamu ya. Nasib kamu berubah drastis. Ada sebuah keberuntungan yang akan kau dapatkan di akhir tahun ini ya. Keberuntungan, nasib baik ya. Fase hidup baru yang lebih menyenangkan, membahagiakan, kesuksesan ya. Kebahagiaan. Ya, kamu di sini akan ada yang julid sama kamu. Kamu harus membuat boundaries, batasan atau perlindungan atas dirimu dari orang-orang sirik dan julid ini ya. Orang yang tidak mau menerima kemenangan kamu, pencapaian kamu, perubahan kamu, mereka nih bakal julid, bakal sirik, bakal mengintai hidupmu. Hati-hati ya. Saya lihat kamu akan makin sibuk, kamu akan makin fokus sama pekerjaan, sama finansial, kamu lebih fokus pada hal-hal positif dan kamu lebih menjaga finansial kamu ya, kamu lebih hemat di sini, lebih segala sesuatu tuh kau perhitungkan dulu sebelum kau mengambil tindakan, terutama dalam hal keuangan ya. Oke. Apalagi jika kita cek dari segi finansial ya. Apa aja yang akan kau capai dari segi finansial ini atau akhir tahun. Oke, kita cek secara keuangan lebih detailnya. Apa yang kau fokuskan, apa yang sedang kau fokuskan saat ini, kau berjuangkan ya. Yang kau tingkatkan itu akan berhasil. Ada hadiah, ada penghargaan di balik apa yang kau usahakan dan yang kau fokuskan itu ya. Jadi fokuslah pada hal-hal yang penting dan positif. Jangan membuat pikiranmu teracuni oleh hal-hal yang mendistraksi ya. Gak usah fokus sama komunikasi atau tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, yang menyita waktu dan membuat kamu nanti terpengaruh dan tidak produktif ya. Karena ada apresiasi, ada hadiah untuk kamu, ada penghargaan untuk kamu nanti. Kau tetap fokus pada yang bermanfaat. Ada pencapaian finansial yang bakal bermanfaat untuk 7 turunan ya, atau seenggaknya untuk anak cucu kamu gitu ya. Atau mungkin kamu akan mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua ya. Dan ini bakal menjadi titik awal kamu bakal mencapai kesuksesan. Karena mungkin ada modal gitu ya. Ada beberapa dari kalian juga akan direstui untuk pernikahan, beberapa dari kalian menemukan jodoh ya, dan beberapa dari kalian rumah tangga kalian makin langgeng ya. Dan ada rezeki untuk kalian yang membuat hubungan kalian makin bahagia gitu ya. Kemudian kita cek lagi, apalagi
dalam segi finansial kamu. Nah tuh, kamu akan keluar dari kesulitan-kesulitan finansial ya, kerumitan finansial, kesusahan, kan keluar ya. Mungkin pencapaian kamu kali ini tuh membuat kamu bingung karena ada tersalur dari dua arah. Kayak apa ya, masuknya tuh dari dua arah ya. Kenapa ya tiba-tiba rezeki saya tuh dua-duanya kok lancar gitu. Mungkin bisnis pribadi atau juga pekerjaan kamu, pekerjaan inti kamu, atau kedua bisnis kamu itu mengalir deras gitu rezekinya. Ini ada the star dari bottom of the deck ya, berarti beberapa kalian akan mencapai puncak kejayaan. Harapan-harapan kamu akan terkabul, terutama dalam hal rezeki atau cita-cita kalian ya. Ini ada air, ada bintang-bintang ya gitu. Namun kamu harus hati-hati dengan pencapaian ini. Jangan jagalah supaya tidak mengeluarkannya di hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak apa ya, menjamin kamu di masa depan gitu ya. Jaga keuangan kamu. Oke, kita cek lagi. Ini dari kartu-kartu mungil ini bisa membantu keakuratan yang dalam pembacaan saya ya. Di toples ajaib ini saya anggap ajaib karena sering mengakuratkan pembacaan saya. Oke. Anak saya lagi nonton, dibujuk-bujuk. Kita pilih salah satu, bacanya nanti saja. Ini ada 4 jenis kartu. Kita acak aja. Kira-kira membawa energi apa sih ini? Nah, ini di akhir tahun ada otoritas ya. Logis kebapakan. Sini kayak jiwa kepemimpinan kamu, ketegasan, logika kamu mulai aktif ya. Mulai eksis, mulai aktif ya. Jadi sudah mulai berfungsi nih jiwa kepemimpinan kamu, ketegasan ya, jiwa logismu. Jadi kamu lebih berpikir logis, tidak lagi baperan gitu. Kamu lebih fokus pada yang penting-penting aja, yang bermanfaat aja, dan positif aja gitu ya, yang masuk akal aja gitu. Dan kamu lebih tegas, kamu lebih patuh pada aturan dan membuat aturan. Kamu adalah seorang pengatur gitu ya. Nikmatilah circle barumu. Kamu akan memasuki pertemanan baru ya, circle baru lah dalam kehidupan kamu ya. Ini ada obsesif ya, seseorang terobsesi sama kamu atau apapun yang menjadi obsesi kamu dalam hal positif itu akan tercapai. Ini membuat pencapaian kamu kali ini tuh kayak membuat orang tuh terobsesi banget dengan kamu ya. Ini ada kursi tentang kedudukan ya, cocok ya, sebuah kedudukan besar, yaitu ini ada otoritas kebapakan, berarti tentang kepemimpinan ya. Sebuah kursi, kamu dapat kursi nih, berarti jabatan ya, atau kemajuan dalam karir kamu yang membuat kamu jadi bos atau big boss. Amin. Oke, di sini kamu menjadi seorang pemimpin ya. Oke. Black magic, hati-hati terhadap black magic ya. Ada yang mengirimi magic gitu ya. Bersihkan energimu, kalau butuh silahkan kontak saya ya. Harus rajin-rajin membersihkan energi. Walaupun itu bukan energi magic, tapi kita harus sering membersihkan energi negatif, karena terkadang pikiran negatif juga dapat menumpuk energi negatif yang mengganggu kita sendiri gitu. Jadi membersihkan energi itu nggak harus kapan gitu ya, tetapi di mana kamu merasa mandek, di mana kamu merasa buntu, gelisah, atau overthinking, mager, nah itu harus dibersihkan energi ya. Apalagi kalian yang sudah sadar bahwa emang gue dimagicin gitu ya, sering-sering membersihkan energi itu setiap hari Jumat atau seminggu sekali atau setiap bulan sekali ya minimalnya. Oke. Energi negatif itu bisa dari kabar-kabar negatif yang kita dengar ya. Itu. Oke. Kita cek lagi apa yang kau capai dan kau harus hati-hati di akhir tahun ini. Oke, kita baca ya apa
apa yang kau capai di akhir tahun ini yang harus kau hati-hatikan, persiapkan dan hati-hatikan. Stability, keamanan, keabadian, pertumbuhan, daya tahan, fleksibilitas ya. Berapa dari kalian ini akan makin stabil hidupnya ya, finansialnya, karirnya ya. Kamu akan aman lah, ada perlindungan yang membuat kamu selalu aman. Kamu berada di posisi aman lah ya. Ini ada keabadian tentang hubungan, mungkin makin langgeng ya, atau kedudukan yang abadi gitu. Satu pencapaian ini tuh berfungsi abadi untuk selamanya gitu ya. Ya, kamu capai keberhasilan ini tuh manfaatnya tuh abadi gitu. Oke, di sini dan kamu makin bertumbuh ya. Ada pertumbuhan dalam energi kamu, mungkin energi karir kamu, finansial kamu makin bertumbuh, kebahagiaan ya, keharmonisan makin bertumbuh ya. Daya tahan kamu makin mendapatkan kekuatan, power ya. Kesehatan, daya tahan tubuh kamu makin meningkat ya. Tentang fleksibilitas juga ya, makin fleksibel kamu ya. Kemudian sabotase, hati-hati terhadap orang-orang yang mensabotase, mendistraksi pendapat-pendapat negatif ya, hal-hal yang mendistraksi ya, nggak usah diladeni ya, jangan fokus ke situ. Pembangunan kembali, kamu akan bangkit kembali, kamu akan membangun kembali bisnis yang sudah mandek, kamu akan pembaruan ya. Di sini interogasi, ada yang mungkin interview ya, ada yang interview di sini. Mungkin kamu sedang melamar di sebuah perusahaan dan akan dipanggil, akan diterima, dan ada interview untuk kamu. Lalu ada mungkin kamu mencapai sesuatu pencapaian kesuksesan yang membuat kamu banyak yang banyak wartawan ya, banyak wartawan yang ingin wawancara sama kamu gitu, atau kamu diundang di acara-acara TV gitu ya. Gigih, kamu makin gigih ya, kamu makin gigih dalam mengerjakan apapun yang sedang kau fokuskan. Ini makin gigih ini ya. Lalu di sini memulihkan luka batin, kebebasan dari orang atau hubungan toksik. Nah, kamu akan pulih dari luka batin ya. Bagi yang mau memulihkan akan pulih ya. Kebebasan dari orang toksik, bagi yang mau membebaskan diri dari orang toksik atau hubungan toksik ya. Kalau kamu mau ya bebaskan ya, lepaskan, maka kau akan terlepas dari hal-hal yang toksik. Oke. Kemudian kita cek lagi apa aja yang kau capai, apa yang harus kau hati-hatikan. Ini ada pesan semesta. Satu, dua, tiga. Oke, kita baca ya. Terlalu mikir fisik jadi binatang, mikir nurani jadi malaikat. Jadi kalau kita terlalu memandang segalanya dari fisik seseorang ya, atau nafsu gitu ya, itu kita akan menjadi seperti binatang, kurang beradab gitu ya. Kalau kita memandang segala sesuatu dari fisik atau nafsu, berdasarkan nafsu, kita akan menjadi kurang beradab gitu. Kalau kita mikir nurani ya, pakai hati ya, segalanya kita segala sesuatu itu kita pakai nurani, kita akan jadi orang yang mulia gitu ya. Kita akan menjadi pribadi yang mulia gitu ya. Kemudian ini, kasihanilah mereka yang menzolimi kamu, karena sebenarnya mereka yang tertekan dan tidak bahagia, apalagi kalau kamu makin bahagia. Jadi kalau orang-orang menzolimi kamu ya, mendistrak kamu, negatif sama kamu ya, itu sebenarnya mereka yang tertekan, hidupnya tertekan ya, dan mereka sebenarnya tidak bahagia. Apalagi kalau melihat kamu makin bahagia, makin panas tuh. Jadi nggak usah ditanggapi, tapi kasihanilah mereka ya. Nggak usah ikut-ikutan marah dan benci ya. Nggak usah benci sama orang-orang negatif, kasihanilah mereka ya. Karena seharusnya kita kasihan sama orang-orang zolim, karena
segala tindak tanduk kita akan menanduk kita. Jadi kalau mereka negatif sama kita, berbuat jahat sama kita, ya, jolim sama kita, kita harus kasihan karena mereka nanti akan mendapatkan tabur tuai, penghakiman atau karma buruk. Jadi jangan membalas, ya. Oke, kebaikan yang pernah kamu lakukan selama ini ternyata terkumpulkan menjadi satu dan terbalas di waktu dekat ini. Jadi semua kebaikan yang pernah kau lakukan selama ini ternyata sudah dikumpul oleh semesta dan akan dibalas dalam waktu dekat ini. Amin. Semakin sering kita berbuat baik, itu akan terkumpul menjadi satu dan kita akan mengalami tabur tuainya, ya. Oke. Kemudian apalagi pesan semesta kamu di akhir tahun yang harus kau hati-hatikan dan yang harus kau terima dengan bahagia, ya. Oke. Ini apa nih, gak bisa, udah hilang. Ntar saya pakai spidol waktu itu, jadi udah hilang. Oke. Ini ternyata sekarang bagian dari dirimu menjadi buah pikir dan inspirasi bagi orang lain. Jadi nantinya kamu akan mencapai puncak kejayaan atau kamu akan menjadi motivasi bagi orang lain, ya. Buah pikir bagi orang lain dan inspirasi bagi orang lain. Oke, lalu di sini ada gunakan topeng kaleng-kalengmu. Tak semua harus kau nampakkan karena dunia ini butuh miliaran topeng untuk tetap aman. Jadi maksudnya gini loh, kalau kau mencapai sesuatu nggak usah dipamer-pamer, nggak usah ditunjukin, diam aja gitu, ya. Karena kalau kita pamer membuat orang akan sirik, ya, mengundang orang-orang sirik, ya. Orang yang nggak sirik bisa jadi sirik kalau kita terlalu pamer gitu, ya. Jadi nggak semua harus kau nampakkan, ya. Karena di dunia ini tuh butuh miliaran topeng untuk kita di posisi aman tuh kita harus pakai topeng terus gitu. Maksudnya gini, topeng dalam hal positif, kita tidak menipu orang gitu. Jadi nggak harus kita nampakkan tentang kebahagiaan kita, tentang pencapaian kita, ya, nggak usah. Karena di setiap kesuksesan kita atau kebahagiaan kita ada sekelompok orang yang membenci, orang yang tidak suka, ya, gitu. Jadi miliaran topeng tuh kau udah ngerti lah, ya. Ya, kayak ibarat kata tuh kayak gini, jadilah seperti kuli, ya, kuli bangunan, ya, supaya kau tetap dianggap remeh, tapi sebenarnya dirimu aman, sebenarnya dirimu tidak seperti itu gitu. Maksudnya secara finansial kamu tetap mantap, kamu aman, ya. Jadi nggak perlu harus orang tahu lah keamanan kamu, ya, pencapaian kamu, kesenangan dan kebahagiaan kamu gitu, ya. Gitu, karena ya gitu. Oke, untuk kamu yang sudah membersihkan energi negatif, bersiaplah memasuki babak baru yang cerah dan menuntunmu pada tujuan hidupmu. Keberuntungan ini membuatmu sangat bersyukur. Nanti, ya, untuk kamu yang sudah membersihkan energi negatif, bersiaplah memasuki babak baru dalam kehidupan ini, ya. Kamu makin cerah, ceria, ya, dan energi positif kamu ini akan menuntun kamu pada tujuan hidup kamu, ya, dan kamu akan mendapatkan keberuntungan yang membuat kamu sangat bersyukur. Amin. Lalu ini ada kata bijak yang mungkin membantu kamu dalam menghadapi masalah-masalah kamu, ya, di akhir tahun ini, yang mungkin bisa menginspirasi, ya. Apa nih? Sungaimu kuat, biarkan mengalir saja. Jadi kalau kau dapat ujian-ujian berat, ya, biarkan ngalir aja, berproses aja, ya. Hujatan-hujatan, ya, hadapi saja dengan tenang, ya. Biarkan aja, ngalir aja. Kamu berada dalam kesulitan, ngalir aja. Namun tetap terkontrol. Kontrolnya dengan apa? Ibadah, mendekatkan diri, ya, membaca, meningkatkan ilmu pengetahuan. Pokoknya hadapi apapun yang berat dalam hidupmu itu dengan melakukan hal-hal positif aja gitu. Berpikir positif, ya. Oke.
Jadi ujian kita memang berat, tapi kalau kita tetap terarah, kita tetap mengalir aja, mengikuti dan mengimani takdir, ya pasti kita adalah orang-orang yang beruntung di mata ilahi ya. Untuk menjadi yang terbaik kamu harus mengatasi yang terburuk ya gitu. Jadi kalau kamu ingin menjadi yang terbaik, kau harus bisa inisiatif ya. Kamu harus bisa mengatasi hal-hal buruk dalam hidup kamu ya. Oke, ini masa depan sama dengan kepercayaan diri dan harga diri. Jadi harus percaya diri untuk mencapai masa depan yang baik ya. Harus percaya diri ya, supaya kamu lebih berharga diri gitu. Kalau kamu rendah diri, ya kamu bakal direndahkan gitu ya. Dan masa depan yang kita capai itu harus kita yakin, kita harus percaya bahwa diri kita bisa mencapai masa depan yang lebih baik gitu, dan harga diri kita pasti akan meningkat gitu ya. Saya lihat kamu akan lebih berharga diri, kamu makin dihargai nanti di akhir tahun ini ya. Oke. Kemudian inisial nama kamu, nama dia, nama tempat tinggal kamu, dan nama tempat tinggal dia ya. Ini inisial nama tempat tinggal dia, nama tempat tinggal kamu, nama inisial nama kamu, inisial nama dia. Inisial nama kamu, inisial nama dia. X ya, orang lama mantan masih mengintai. X, P, K, R, Q, O, N, F, B, C, U, E, V, Z, H, A, Y, S, G, I, dan L. Oke. Kemudian tanggal lahir dan usia kalian yang resonate di sini ya. Tujuh empat enam empat 7464 3 30 68 71 16 65 63 57 45 55 70 62 51 25 36 61 21 4 34 69 14 5 49 40 7 37 50 6 67 33 24 bentar ya, 24 58 2 1 9 dan 60. Oke, kita masuk ke usia ya, kalian yang terkoneksi. Untuk kalian yang terkoneksi atau orang yang kau fokuskan, zodiak ya, zodiak orang yang terkoneksi dengan kalian: Taurus, Virgo, Cancer, Leo, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Sagittarius, Capricorn, dan Aries. Oke, demikian pembacaan saya, semoga resonate. Jangan lupa dibagi-bagikan kita kepada zodiak lain, kali aja bermanfaat juga untuk
pasangan mereka. Mungkin pasangan mereka itu berzodiak yang sama dengan kamu, tetangga mereka, sepupu mereka ya. Mungkin juga memiliki zodiak yang sama dengan kamu dan bisa diafirmasikan, bisa diklaim energi positif dari sini, dan semoga mereka juga ikutan berjaya seperti kalian. Membagi-bagikan hal baik adalah hal baik untuk diri sendiri ya. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Untuk kalian yang baru gabung, selamat bergabung, I love you full. Untuk kalian yang selalu mengikuti channel saya, semoga kalian selalu menjadi orang yang sukses, bahagia, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan 10 dari kalian yang menonton video ini, semoga di akhir tahun ini kalian akan berjaya, sukses, sejahtera, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beberapa dari kalian, 10 dari kalian di tahun 2025 nanti ada yang akan mencapai puncak dari kejayaan kalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.